Allahumma salli ala Muhammad. Kita hati-hati, jangan sampai kita semakin alim, kita semakin pinter, kita semakin banyak ilmunya, ada penyakit di dalam hati kita, yaitu penyakit sombongnya. Jangan sampai ada penyakit sombong di dalam hati kita. Pasti tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Pasti tambah jauh dengan Allah. Walaupun kita pintar, walaupun kita alim, walaupun kita banyak ilmunya, ngaji sana, tapi ada rasa sombong di dalam hatinya, kita akan tambah jauh dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalin ya hasanal fi'alin ya qa'iman bil ajwal mubdi' bil bidal balagh alhamdulillah wa syukrahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumatu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dadi wa nuru dhalilul qalbi 'ain jahli wa hayrati wa ya rabbi ma
والمبتلات وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساكن وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallah. Itulah petunjuk dari Allah, yahdi bihi, memberi petunjuk siapa Allah dengan petunjuknya, mayyasha'u, terhadap siapa yang dikehendakinya, min ibadi, dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan seandainya menyekutukan mereka, berbuat syirik mereka, lahabitu anhum maka ya'malun, maka terhapus, lenyap anhum atas mereka, maka apa-apa yang ada pada mereka, ya'malun, yang mereka perbuat, amal kebaikan yang mereka perbuat. Dzalika, itulah siapa? Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Hudallah, petunjuk Allah itu yahdi bihi, memberikan siapa Allah terhadap petunjuk dengan petunjuknya. Bisa lewat Al-Quran, bisa lewat kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kita harus mengimaninya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kita harus mengimani para nabi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran
yaitu sebanyak 25 nabi. Yang kita bahas kemarin itu berjumlah 18 nabi. Dan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu berupa petunjuk. Petunjuk itu diberikan kepada para nabi karena nabi itu dipilih, wattabainahum, terpilih mereka. Setelah terpilih, kemudian diberi petunjuk. Diberi petunjuk ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi, para wali, para sholihin yang dipenuhi dengan kenikmatan, yaitu nikmat keimanan. Termasuk kita mendapatkan petunjuk, berarti kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Karena syaratnya untuk mendapatkan petunjuk, wajtabainahum, harus menjadi pilihan, harus terpilih terlebih dahulu, baru kemudian diberi petunjuk. Berarti kita harus bersyukur karena kita termasuk hamba Allah yang terpilih. Kemudian kita oleh Allah diberi petunjuk. Namun ingat, kebaikan yang kita lakukan itu semua bersumber dari Allah. Itu karena petunjuk dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu semua karena petunjuk dari Allah. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah berupa apa? Rahmat, kekuatan dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mustahil kita bisa sholat subuh berjamaah. Mustahil kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mustahil kita bisa sholat subuh berjamaah. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mustahil kita bisa qiyamul lail. Mustahil kita bisa sholat tahajud. Mustahil kita bisa wiridan panjang. Itu semua kita dapat lakukan. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa mendirikan sholat malam, kita bisa berzikir panjang di tengah malam. Itu semua berkat rahmat dari Allah, berkat kekuatan dari Allah. Ini betul-betul harus ditanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Inilah akidah. Jangan sampai kita mengingkarinya, apalagi kita memusyrikan Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Ingat bahwa petunjuknya Allah itu diberikan petunjuknya itu kepada man yasha, kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, min ibadik, dari hamba-hambanya yang terpilih. Jadi petunjuknya Allah ini diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang terpilih. Semoga kita oleh Allah, dijadikan oleh Allah, ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang terpilih, yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Ingat, hamba-hamba yang diberi petunjuk oleh Allah karena terpilih. Ibaratkan orang ikut perlombaan
terpilih karena memang mereka juara. Mereka menang, hanya terpilih. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Kita juga tatkala kita sekolah, tatkala kita kuliah, kita mendapatkan juara kelas, kita mendapatkan nilai kumlot karena kita terpilih. Berarti kita termasuk hamba pilihan, termasuk siswa pilihan, termasuk mahasiswa pilihan. Kita bekerja di kantor, kita bekerja di perusahaan, kemudian kita dinaikkan jabatannya karena kita terpilih. Kenapa kita terpilih? Karena kita berusaha bersungguh-sungguh. Karena kita terpilih disebabkan karena kita berusaha bersungguh-sungguh. Jadi syaratnya supaya kita terpilih, kita harus bersungguh-sungguh mengabdi taat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dipilih oleh Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Agar kita diistijabah doa-doa kita oleh Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Agar cita-cita kita tercapai, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Man jadda wajada, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Yang dia usahakan, yang ia cita-citakan. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kita ingin menjadi hamba pilihan, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, kita harus bersungguh-sungguh. Cita-cita kita ingin tercapai, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kenapa kok kita bersungguh-sungguh? Karena kita dekat dengan Allah. Kita selalu disupport oleh Allah. Kenapa kok bisa kita dekat dengan Allah? Karena kita selalu berzikir mengingat Allah. Tatkala kita berzikir mengingat Allah, hati kita pasti tenang. Hati kita pasti damai. Ya. Permasalahan apapun yang kita hadapi, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Permasalahan ekonomi, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi harus, inilah namanya tauhid, inilah namanya keimanan, inilah namanya petunjuk yang Allah berikan. Supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita harus menjadi hamba pilihan. Supaya kita menjadi hamba pilihan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak ada ceritanya malas-malasan dalam kehidupan kita. Kita harus optimis, kita harus husnudzon terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan tentunya yang terbaik bagi kita. Ya. Supaya kita menjadi orang pilihan, kita harus bersungguh-sungguh. Supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, harus kita berusaha sungguh-sungguh. Ya. Kenapa kok kita bersungguh-sungguh? Karena kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa kita merasa dekat dengan Allah? Karena kita selalu berzikir mengingat Allah. Tatkala kita beriman, tatkala kita mendapatkan ilmu dari Allah, tentunya derajat kita oleh Allah akan diangkat. Di mana dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ya. Ingat, wallahu bima ta'maluna
khabir. Tentunya yang dilihat oleh Allah, yang dijadikan pertimbangan oleh Allah, ta'maluna khabir. Amal-amal yang mereka lakukan, kesungguh-sungguhan yang mereka lakukan. Khabir, Allah Maha detail. Jadi Allah itu detailnya, perhitungannya sangat detail, pertimbangannya sangat detailnya. Karena Allah alimul ghaibi wasyahadati. Ya. Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Makanya kita dididik tiap hari menjadi hamba-hamba Allah yang tangguh, yang kuat. Karena Allah suka kepada hamba-hambanya yang kuat ilmunya, kuat akalnya, cerdasnya, kuat jiwa raganya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat mentalnya. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada hamba-hambanya yang lemah. Makanya tatkala ditanya oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, ya, bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, pasti kita akan disukseskan oleh Allah, akan menjadi manusia yang beruntung. Siapa yang bersama dengan Allah? Tentunya orang-orang yang bertakwa, tentunya orang-orang yang bersabar. Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Kaum yang sedikit bisa mengalahkan kaum yang banyak. Orang yang kecil bisa mengalahkan orang yang besar. Itu semua karena pertolongan dari Allah. Ingat, Allahumma ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita harus bersabar, tidak boleh patah semangat. Kita harus bersabar, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita bersabar, pastinya kita disertai oleh Allah. Kita bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, biiznillah kita akan dimenangkan oleh Allah. Kita akan dijadikan manusia yang beruntung oleh Allah. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan, mengistijabahi setiap doa-doa yang kita lantunkan, yang kita mohonkan. Syaratnya idza da'an. Kita harus bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka harus patuh dan taat kepada Allah, dilandasi dengan keimanan kepada Allah, la'allahum yarsudun, agar kita disempurnakan oleh Allah, agar kebahagiaan kita disempurnakan oleh Allah, agar keselamatan kita disempurnakan oleh Allah, agar kesuksesan kita disempurnakan oleh Allah.
la'allahum yarsudun. Harus kita bersungguh-sungguh dalam amal ibadah kita, dalam usaha kita, semuanya harus dilandasi dengan keimanan, baru kita akan la'allahum yarsudun. Kebahagiaan kita akan disempurnakan oleh Allah, kesuksesan kita akan disempurnakan oleh Allah, keselamatan kita akan disempurnakan oleh Allah, keimanan kita akan disempurnakan oleh Allah, keyakinan kita akan disempurnakan oleh Allah. Semuanya lewat mursyidun, ya, lewat guru. Mustahil kita akan hidup sempurna tanpa guru, tanpa contoh dari ulama-ulama kita, dari kiai-kiai kita. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Jadi petunjuk Allah itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendakinya. Siapapun tidak dapat memberi petunjuk kecuali sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk kecuali dikehendaki oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi walaupun Kanjeng Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk terhadap orang-orang yang beliau cintai, namun melainkan kalau Allah yang berkehendak, pasti Allah akan memberi petunjuk. Walau asrafu habitu anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya kalau seandainya ini mustahil terjadi. Dan seandainya para nabi itu berlaku syirik, lahabitu anhum, maka terhapuslah anhum atas mereka, lenyaplah atas mereka makanu ya'malun, apa-apa yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, termasuk kita. Kalau kita beribadah sergap, kemudian kita musyrik, percaya pada dukun, kita musyrik, meyakini pohon beringin angker terus disembah, dikasih sesajen dan lain sebagainya, maka lahabitu anhum makanu ya'malun, maka amal-amal ibadah kita akan terhapus pahalanya. Ulaika alladziina atainahumul kitab, mereka itulah para nabi, mulai dari Kanjeng Nabi Ibrahim, sebelumnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Ulaika alladziina atainahumul kitab, mereka itulah orang-orang yang diberi mereka kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ada suhuf Ibrahim, wal hukmah, dan diberi hikmah, diberi kebijaksanaan, diberi ilmu yang luas, sehingga mereka dapat berlaku bijaksana. Wan nubuwah, dan diberi cerita para nabi-nabi terdahulu, mulai dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, diceritakan semua nubuwah, nilai-nilai nubuwah, nilai-nilai kenabian. Mereka itu termasuk hamba-hamba pilihan, kemudian mereka diberi titel adalah seorang nabi. Jadi yang disebutkan mulai dari Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, semuanya itu adalah nabi-nabinya
nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah. Fa yakfur biha, maka jikalau kafir biha terhadap kitab, terhadap nubuwah yang para nabi jalankan, siapa yang kufur ini, siapa yang kafir, siapa yang ingkar ini adalah kaumku Quraisy, kafirku Quraisy. Misalkan mereka tidak percaya haulai, mereka kaum Quraisy, kafir Quraisy, faqad, maka sungguh-sungguh wakalna biha, Allah akan mewakilkan biha, dengan kitab itu, dengan hikmah itu, dengan nubuwah itu, kauman kepada suatu kaum, laisu biha, yang bukan biha dengan Al-Quran, bikafirin, mereka ingkar. Dengan petunjuk melalui Al-Quran, petunjuk melalui Nabi dan Rasul, bikafirin, mereka ingkar. Jadi kalau kafir Quraisy mengingkari, tidak mau terhadap kitab-kitabnya Allah, Al-Quran, tidak percaya terhadap ketinggian ilmu para nabi, para utusan, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepada kaum lainnya yang tidak mengingkarinya. Termasuk kita adalah hamba pilihan, hamba yang diberi petunjuk oleh Allah. Semoga Allah menetapkan iman Islam kita di dalam dada. Jangan sampai iman Islam kita tercabut dari dalam dada kita. Ya. Makanya Luqman kemarin juga menyampaikan, ya bunayya la tusyrik billah. Gimana? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian syirik kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Juga para nabi sebelumnya, tatkala mereka khawatir terhadap anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, apa yang ditanyakan? Ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kepergianku, setelah peninggalanku, apa yang akan kalian sembah? Itulah bentuk kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, khawatir anak-anaknya tercabut imannya dari dalam dadanya. Itu yang dikhawatirkan oleh para nabi, oleh orang tua yang soleh terhadap anak-anaknya. Ada rasa khawatir, dikhawatirkan anak-anaknya, iman yang ada di dalam dada anak-anaknya tercabut. Khawatir mereka. Makanya anak-anaknya disekolahkan yang baik, dipondokkan yang baik, dididik dengan cara yang baik, diberi nama yang baik, diberi makanan dari hasil yang baik, agar mereka menjadi anak yang solehah, yang membanggakan orang tuanya. Ya. Khawatir, termasuk para nabi khawatir terhadap anak-anaknya. Bukan cuma kita, orang tua kita yang khawatir terhadap anak-anaknya. Para nabi pun khawatir. Yang dikhawatirkan adalah keimanannya tercabut dari dadanya. Makanya ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah kepergianku, wahai anakku? Ada rasa khawatir. Ya. Karena hati ini bolak-balik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita berdoa kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hati saya, jejekkan hati saya dalam agamamu, ya. Dalam keimanan, dalam ketakwaan, minta dijejekkan, minta dikuatkan. Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah para nabi, itulah para utusan, itulah orang-orang hadallah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fabihudahum muqtadi, fabihudahum, maka di dalam mereka itu ada petunjuk, ada hudan, iktadi, maka ikutilah mereka, ikutilah para nabi, ikutilah para utusannya Allah, para rasul, para nabi, ikutilah mereka. Kalau sekarang ikutilah para ulama yang menjadi pewaris dari para nabi, para rasul. Ikutilah ulama, ikutilah ulama yang bisa memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Jadi jangan sembarangan cari ulama, jangan sembarangan berburu, ya. Carilah guru, carilah ulama yang bisa memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini, yang bisa mendidik umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan, dengan didikan penuh kasih sayangnya. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la as'alukum alaih, aku tidak meminta kepada kalian alaih, atas Al-Quran, atas kitab Al-Quran, atas hikmah-hikmah, atas nubuah-nubuah, nilai-nilai kenabian, ajron, upah, gaji. Aku tidak minta kepada kalian. In huwa illa dzikra lil alamin. Bukanlah Al-Quran itu illa kecuali dzikra, menjadi pengingat, menjadi peringatan lil alamin, kepada seluruh alam, semuanya, manusia seluruh alam. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk semua seluruh alam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad suruh menyampaikan oleh Allah kepada kaumnya, kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kalian atas pelajaran, atas Al-Quran yang aku sampaikan, ujrohu, upah. Aku tidak minta upah, aku tidak minta gaji atas Al-Quran yang aku sampaikan, atas hikmah-hikmah yang aku sampaikan, atas nubuwah, nilai-nilai kenabian yang aku sampaikan. Aku tidak minta apa, aku tidak minta gaji, aku tidak minta upah. In huwa illa dzikra lil alamin. Ingat bahwa Al-Quran ini diturunkan, disampaikan hanya untuk menjadi peringatan, pengingat buat kita, zikir buat kita, lil alamin, bagi seluruh alam, ya. Makanya Al-Quran ini sebagai pengingat, isinya juga sebagai kabar gembira, isinya juga sebagai peringatan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi diutus ke dunia ini, diutus untuk menyampaikan kabar gembira, juga peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Tidaklah aku diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan bahwasanya besok di yaumil qiyamah adanya surga, menyampaikan kabar gembira bahwa besok di yaumil qiyamah adanya surga, adanya pembalasan berbentuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Juga aku diutus untuk menyampaikan bahwa besok di yaumil qiyamah adanya neraka. Makanya aku menyampaikan peringatan bahwa besok di yaumil qiyamah adanya
neraka yang penuh dengan penderitaan. Ya. Endingnya surga atau neraka. Sedangkan surga lambang dari kesuksesan kita. Ya. Sedangkan neraka lambang dari kesengsaraan. Makanya kalian bisa milih, dipersilakan untuk memilih mau surga atau neraka. Makanya kita mengaji agar kita diberi ilmu oleh Allah. Dengan ilmu itu maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Semakin kita banyak ilmunya, semakin kita mendapatkan peluang diberi petunjuk oleh Allah, karena kita termasuk hamba-hamba pilihan. Namun sebaliknya, apabila kita banyak ilmunya, tinggi ilmunya, pinter ilmunya, alim ilmunya, namun tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita semakin jauh dengan Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak ilmunya seseorang, namun tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka dia akan tambah jauh dengan Allah. Jadi semakin pintar namun tidak mendapatkan hudan dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia semakin jauh dengan Allah. Mas sholat nanti aja, mas sholat berjamaah, yang penting kan sholat, pasti jalan. Mas ngaji wis pinter, mas ngaji wis pinter, pasti jauh. Kenapa mereka kok menolak? Karena ada penyakit di dalam hatinya, ada penyakit sombong di dalam hatinya. Dengan keilmuannya itu, dengan tingginya ilmunya itu, dengan kealiman ilmunya itu, dengan kepintaran ilmunya itu, menyebabkan dirinya sombong. Makanya petunjuk dari Allah tidak mereka dapati. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita semakin alim, kita semakin pinter, kita semakin banyak ilmunya, ada penyakit di dalam hati kita, yaitu penyakit sombong. Ya. Jangan sampai ada penyakit sombong di dalam hati kita. Pasti tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Pasti tambah jauh dengan Allah. Walaupun kita pintar, walaupun kita alim, walaupun kita banyak ilmunya, ngaji sana, tapi ada rasa sombong di dalam hatinya, kita akan tambah jauh dengan Allah. Hati-hati. Kalau ada penyakit sombong di dalam hati kita, kita harus cepat-cepat minta ampun, bertaubat kepada Allah. Dan ingat, setitik rasa sombong, setitik ada sifat sombong di dalam hati kita, kita tidak layak masuk surganya Allah. Setitik rasa sombong, setitik sifat sombong berada di dalam hati kita, kita tidak layak masuk surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat setitik sifat sombong, sederok sifat sombong, tidak layak masuk surganya Allah. Sedangkan surganya Allah itu lambang kenikmatan, sedangkan surganya Allah itu lambang kesuksesan, sedangkan surganya Allah itu lambang kebahagiaan, sedangkan
Surga itu lambang dari keselamatan. Tidak layak kita. Jadi kalau ada sifat sombong di dalam hati kita, berarti kita tidak layak mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Gak ada ceritanya orang sombong terus bahagia, itu tidak ada. Pasti senang tok kemudian menderita. Senang menderita. Senang menderita. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Disebabkan kenapa? Karena ada setitik sifat sombong di dalam hatinya. Ya. Orang sombong itu nggak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Orang sombong itu tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Sombong tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita harus jauhi sifat sombong, hadirkan sifat tawadhu kita, rendah hati kita. Makanya tatkala kita mengaji, kita harus tawadhu. Jangan kita ngaji merasa kita banyak ilmunya kemudian mau berdebat, ya. Kosongkan hati kita seolah-olah kita tidak mempunyai ilmu. Makanya kita tatkala ngaji, kita akan mencarinya, menjalaninya dengan ikhlas, ya. Karena kita walaupun mengaji ini adalah sebuah kewajiban, namun kita menganggapnya adalah sebuah kebutuhan. Jadi ngaji itu wajib bagi setiap muslim, wajib mengaji itu, ya. Namun kita buat adalah sebuah kebutuhan. Kita anggap sebuah kebutuhan biar termotivasi kita, biar tersemangati kita bahwa kita butuh ilmu. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kalau kita sudah beriman kepada Allah, melakukan mencari ilmu atas landas keimanan, pastinya oleh Allah akan diangkat derajat kita oleh Allah. Derajat tertinggi adalah muttaqinnya. Derajat tertinggi adalah takwa, dikasih takwa oleh Allah, dikasih mahkota takwa, diberikan mahkota takwa oleh Allah. Kalau kita diangkat derajatnya kita berkat apa? Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.